untuk video kali ini kita akan meneruskan lagi pembahasan soal penilaian akhir semester mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 SMP MTS Sederajat. Baik, kita bahas pada soal nomor 31. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Nah, berikut contoh perubahan yang direncanakan adalah titik-titik. A. Evolusi masyarakat. B. Revolusi industri. C. Mode pakaian. D. Pembangunan. Ini yang ditanyakan adalah contoh dari perubahan yang direncanakan. Jawaban yang paling tepat adalah mode pakaian. Mode pakaian merupakan salah satu contoh dari perubahan yang direncanakan. Perubahan terencana adalah perubahan yang telah direncanakan atau diperkirakan untuk dilakukan oleh orang yang hendak mengadakan perubahan. Dengan kata lain, perubahan terencana adalah perubahan yang dikehendaki. Nah, contohnya di sini adalah mode pakaian. Soal berikutnya nomor 32. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat adalah demografi. Maksudnya adalah titik-titik. A. Tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. B. Program transmigrasi dari pemerintah. C. Berkurang atau bertambahnya penduduk. D. Adanya tingkat kelahiran dan kematian. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah dari demografi ini maksudnya adalah berkurang atau bertambahnya penduduk. Jawabannya adalah yang C. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat adalah demografi, maksudnya adalah berkurang atau bertambahnya penduduk. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 33. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri perubahan sosial adalah titik-titik. A. Setiap masyarakat relatif bersifat stabil. B. Perubahan suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial lainnya. C. Komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan masyarakat. D. Setiap masyarakat yang umumnya relatif terintegrasi. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah perubahan suatu lembaga masyarakat akan diikuti perubahan pada lembaga sosial lainnya. Jawabannya adalah yang B. Nah, terdapat ciri-ciri tertentu dalam menentukan suatu gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagai perubahan sosial. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang statis karena setiap masyarakat mengalami perubahan baik secara lambat ataupun secara cepat. Yang kedua, perubahan yang terjadi secara cepat sering menimbulkan disintegrasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Yang ketiga, perubahan suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan lembaga sosial lainnya. Dan yang terakhir, perubahan sosial terjadi dalam bidang material dan imaterial karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Jadi jawaban yang termasuk ke dalam ciri-ciri perubahan sosial yaitu perubahan suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial lainnya. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 34. Perubahan yang berlangsung lama dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat disebut titik-titik. A. Evolusi. B. Revolusi. C. Modifikasi. D. Mutasi. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat disebut juga dengan evolusi. Jawabannya adalah yang A. Nah, perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang lama, dan terdapat suatu rentetan perubahan-perubahan kecil yang mengikutinya. Contohnya, suatu masyarakat pada masa tertentu bentuknya sangat sederhana, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat berubah menjadi kompleks dan masyarakat maju. Soal berikutnya nomor 35. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan internet dapat mempercepat proses titik-titik. A. Asimilasi kebudayaan. B. Akulturasi kebudayaan. C. Difusi kebudayaan. D. Animosity kebudayaan. Jawaban yang paling tepat terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi dan internet dapat mempercepat proses asimilasi kebudayaan. Jawabannya adalah yang A. Adapun pembahasannya,
Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan internet dapat mempercepat proses asimilasi kebudayaan. Soal berikutnya nomor 36. Selain sektor industri, perekonomian Jepang juga ditunjang dari sektor pertanian yang sangat maju. Berikut beberapa faktor yang mendukung kemajuan sektor pertanian Jepang kecuali titik-titik. A. Memiliki tanah yang subur. B. Memiliki dataran rendah yang sangat luas. C. Pengolahan lahan ditunjang dengan mekanisasi pertanian. D. Pemanfaatan iptek untuk menciptakan varietas baru yang unggul. Jawaban yang paling tepat adalah ya kecuali memiliki dataran rendah yang sangat luas. Jawabannya adalah yang B. Nah, memiliki dataran rendah yang sangat luas menjadi faktor pendukung kemajuan pertanian di Jepang. Jadi memiliki dataran rendah yang sangat luas menjadi faktor pendukung kemajuan pertanian di Jepang. Nah, yang ditanyakan di sini adalah selain faktor industri, perekonomian Jepang juga ditunjang dari sektor pertanian yang sangat maju. Berikut beberapa faktor yang mendukung kemajuan sektor pertanian Jepang kecuali ya jawabannya adalah yang B, yaitu memiliki dataran rendah yang sangat luas. Jadi memiliki dataran rendah yang sangat luas ini menjadi faktor pendukung kemajuan pertanian di Jepang. Ini yang yang menjadi kecualinya ya. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 37. Proses perbuatan atau cara mewarisi budaya di dalam masyarakat disebut titik. A. Modernisasi. B. Globalisasi. C. Pewarisan budaya. D. Perubahan sosial. Jawaban yang tepat adalah disebut juga dengan pewarisan kebudayaan atau pewarisan budaya. Pewarisan budaya adalah suatu proses atau perbuatan atau cara mewarisi budaya di dalam masyarakat. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 38. Berikut yang bukan akibat dari perubahan sosial adalah titik-titik. A. Bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan. B. A. Bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan. B. Bertambahnya jumlah penduduk di beberapa daerah. C. Bertambah lebarnya jurang pemisah antara yang diperintah dan yang memerintah ya. Yang diperintah dan yang memerintah, ini harusnya memerintah. Itu juga bertambah macam sifatnya kebutuhan dan tuntutan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bukan akibat dari perubahan sosial adalah bertambah lebarnya jurang pemisah antara yang diperintah dan yang diperintah atau yang memerintah. Nah, bertambah lebar jurang pemisah antara yang diperintah dan yang diperintah tidak menjadi akibat adanya perubahan. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 39. Contoh globalisasi dalam bidang iptek yang membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia adalah titik-titik. A. Pesawat terbang. B. Handphone. C. Perdagangan bebas. D. Internet. Ini adalah contoh dari globalisasi dalam bidang iptek yang mendapat atau membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia adalah ya jawabannya jelas ini adalah internet. Internet merupakan salah satu contoh adanya globalisasi dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Soal berikutnya nomor 40. Berikut yang bukan termasuk dampak positif adanya globalisasi berikut ini adalah titik-titik. A. Berkembangnya iptek. B. Meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi. C. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. D. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Ini yang bukan termasuk dampak positif dari globalisasi adalah ya jawaban yang tepat adalah yaitu meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi. Jawabannya adalah yang B. Nah, dampak positif adanya globalisasi antara lain berkembangnya iptek, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, dan komunikasi semakin cepat dan mudah. Ya, berkembangnya iptek, terus juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta komunikasi semakin cepat. Baik, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita buatkan pembahasan di video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.